Ada yang ketika tahu saya caleg itu langsung minta uang. Ya, Itu ada juga. Saya memberikan rompi ini untuk menjadi dutanya P3. Kita nggak hanya kampanye bagi-bagi susu gitu ya, atau bagi-bagi sembako, tapi kita kampanye, kita bagi-bagi keahlian, makan siang gratis misalnya. Itu sering kali dibawa dan kebanyakan mereka nggak setuju gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan pasangan yang lain, ini yang paling lengkap gitu ya. Iya. Open Table. Di edisi kali ini saya punya tamu yang agak sedikit berbeda dari tamu-tamu lainnya di narasumbernya. Ada Adang Adha. Dia kader P3, tapi buat saya dia teman lama. Nih, kebetulan teman kuliah dulu Dang di UIN Jakarta. UIN Jakarta, UI yang negeri ya. UI negeri Jakarta. Sekarang selamat datang Dang di podcast gua nih di Open Table. Kalau boleh info, sekarang ikut P3 nih kalau dari bajunya kan? Ya, Dapil P3. DPRD DKI. DPRD DKI Dapil 10. Oh, Dapil 10 itu meliputi 10. Mana aja? Itu Palmerah, Kebonjeruk, Taman Sari yang gitu. Oke. Jadi ini perbedaannya situlah Open Table kali ini. Jadi saya manfaatkan buat reuni lah fasilitasnya. Kalau presiden atau menteri-menterinya aja bisa kampanyain orang pakai fasilitas negara, masa saya nggak boleh pakai fasilitas Open Table untuk reuni, kan nggak boleh lah ya. Nah, Adang ini salah satu orang yang saya kenal dari kuliah ini. Dia serius banget lah kalau kuliah itu, belajar teorinya dan lain sebagainya. Terus kemudian dia menggeluti. Kalau Adang mahasiswa yang rajin, saya mahasiswa yang sering telat, tidur di kelas gitulah ya. Nah, dia sampai selesai kuliah juga menggeluti keilmuan, yang masih jadi trainer, jadi pokoknya berkaitan dengan psikologi lah. Nah, kita mau lihat dia ketika jadi caleg, apakah dia masih bawa latar belakang psikologinya gitulah. Nah, kita kupas nih. Dang, sejauh ini gimana kampanye buat di dapilnya? Udah keliling-keliling pakai metode apa gitu? Oh, kampanye sama aja, normal sama orang yang kampanye biasa ya. Cuma memang ini kan kalau kita ngomongin soal bagaimana orang akhirnya memilih kita atau suka dengan kita, itu kan ngomongin soal apakah kita masuk nggak di lingkaran trustnya masyarakat. Ya. Siapa nih orang tiba-tiba nggak kenal kan? Tiba-tiba nggak kenal ini sama kayak caleg-caleg yang biasa gitu datang ke sini gitu segala macam. Nah, yang gua paham adalah orang itu kenal karena intensitas, udah pasti itu ya. Mau masukin dia di dalam circle of trust karena intensitas ketemu gitu. Sama apakah orangnya sesuai dengan values atau tidak. Ya. Kalau kebanyakan caleg dia datang ke dapil, misalnya dia keliling datang gitu ya, ngajak ngobrol 10 menit, 15 menit, paling lama 1 jam pulang. Terus kalau lu? Kalau gua bisa 2 jam. Wih. Gue ikut pengajian gitu, ngobrol sama mereka, ketawa tuwi gitu kan, hahaha, bercanda gitu kan, ya berbaur sama masyarakat, ngobrol, terus baru ngomongin soal pilihan-pilihan. Nah, ini kan ngomongin pilihan-pilihannya berarti ngomongin kalau kita ngomongin soal bagaimana ngedekatin orang kan kita perlu nyari kesamaan dulu, mengerti atau memahami penderitaan mereka kan gitu tuh. Ya, nah itu kita obrolin aja dulu itu, masuk, cari kesamaannya, baru nanti ngomongin siapa saya, kenapa harus pilih saya kan gitu. Ya, sehingga kalau ini tim ses dan orang-orang masyarakat sendiri yang ngomong gitu ya. Ini baru Bapak nih yang kesini mau ngobrol sama kita. Dan lama-lama gitu. Lama-lama itu bisa 2 jam, 2 jam setengah gitu. Untuk ngobrol ke 50 orang, 20 orang, atau 100 orang gitu. Dan sejauh ini gimana menurut lu? Kalau ya tentu saja ada evaluasi kan. Udah berjalan beberapa lama dengan metode kayak gini. Sejauh ini evaluasinya gimana penerimaannya? Penerimaannya ini masih banyak WA yang dari konstituen sendiri itu ya. Yang Pak kapan kesini lagi? Pak kapan kesini lagi? Walaupun kita ketemu di masyarakat itu macam-macam itu, ada yang ketika tahu saya caleg itu langsung minta uang. Itu ada juga gitu ya. Ada yang langsung minta sesuatu gitu kan, langsung minta ambulan bahkan gitu ya.
Pak minta ambulan dong. Nah ini yang paling menarik kan. Loh, orang saya kemana-mana pakai motor dia minta ambulan. Saya aja kalau sakit masih bingung gitu. Cari ambulan yang mana? Masih bingung. Ini dia minta ambulan gitu. Ya menarik lah. Tapi menjelaskan kenapa jangan transaksional ke caleg itu problem yang challenging ya. Challenging juga gitu. Karena biasa caleg yang datang gitu kan datang ngasih uang atau ngasih menjanjikan ini akan ada serangan fajar segala macam. Cari gampang lah ya. Cari gampang gitu. Tapi ngejelasin misalnya gini, Bu, Pak, ini kalau Bapak Ibu transaksional dan saya akan sangat suka sekali saya dapat suara Bapak, saya beli dengan yang diminta tadi, tapi Bapak Ibu saya tinggalin setelah itu 5 tahun lagi baru saya datang. Nah, lalu kita kasih pertanyaan retoris kan, apakah Bapak Ibu mau yang begitu? Nah itu baru mereka mulai, oh iya, nah, baru di situ mulai, ya Pak kita mau gini, kita aspirasinya begini segala macam baru kebuka gitu. Kalau gue lihat di postingan Instagram, kayaknya lumayan sering ketemu sama barengan sama Bang Sandiaga Uno nih. Ya beberapa kali ikut. Setahu jadi tim gua dia, kan, gitu. Setahu gua kan, lu memang sudah kenal cukup lama ya, ketemu bersentuhan dengan Sandiaga Uno di HIPMI atau mana gitu lah ya. Di MES juga itu. Oke. Jadi memang bukan orang asing ya. Dari jauh-jauh hari udah ketemu. Tapi sejauh ini ngapain aja ketemu sama? Karena gue lihat nggak sekali 2 kali tuh ketemunya. Itu ngapain aja? Kalau dengan Mas Sandi itu banyak konteks ya. Konteks yang pertama ada konteks yang di satu organisasi di masyarakat ekonomi syariah. Nah kan Mas Sandi adalah memang waktu itu adalah caretaker untuk masyarakat ekonomi syariah Jakarta, dan sekarang dia adalah ketua dewan pembinanya masyarakat ekonomi syariah Jakarta. Terus saya ini adalah ketua umum masyarakat ekonomi syariah untuk Jakarta Barat. Jadi ada bareng Mas Sandi ngedengerin program kerja kita, ngelantik gitu segala macam, ngasih semangat, ngasih arahan segala macam. Terus ada di HIPMI, di HIPMI kan karena memang beliau ketum HIPMI, jadinya masuknya ya senior kan gitu. Iya. Jangan-jangan lu masuk P3 gara-gara diajak Bang Sandi juga? Iya, kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Ya tapi no problem kan, memang begitu, memang begitu politik. Dan sejauh ini apa sih hal menarik dari, gue sih ngeliat gini ya, Mas. Bang Sandi ini punya ciri khas sebagai politikus ya. Ada dimanapun ada satu ciri yang ya memang dia orangnya ganteng, terus enak dipandang lah gitulah ya. Karismatik. Genial gitu lah, lucu, seneng, spontan orang. Cair. Kalau lu lihat selama ini kekuatan Bang Sandi itu apa sih sampai dia jadi idolanya mama gitu loh. Di mana-mana itu dia selalu dicari-cari sama mama kan. Biasa kalau datang mana-mana, tentu saja selain dia cakep ya, tapi apa sih, banyak orang cakep ketika ketemu kan kita ilfil juga gitu, lihat sikapnya atau apa. Kalau Bang Sandi ini lu lihat apa yang jadi kekuatan dia sih? Ada yang paling khas dari Mas Sandi adalah keramahannya nih ya, ramah dan humbleness-nya dia. Ramah dan humbleness-nya dia, dan orangnya begitu cair ya, begitu cair itu dengan siapa aja, spontan gitu. Jadi kalau ketemu dengan mama happy, dia ikutan happy, ikutan happy gitu ya. Terus ngelucu gitu, kalau dengan mama itu ngelucu, ledek-ledekan itu hal yang ini deh. Terus kalau Mas Sandi itu misalnya ke dapil gitu ya, atau ke masyarakat gitu ya, itu suka banget ngasih hadiah-hadiah yang sifatnya itu personal yang dipakai sama dia gitu. Kayak apa contohnya? Ya misalnya dia bawa jam atau bawa gelang gitu bawa peci atau bawa pakai jaket gitu ya. Nah itu dia ngajak orang ke panggung, ditanya segala macam apa harapannya, habis itu saya kasih jam tangan. Gitu. Terus saya memberikan rompi ini untuk menjadi dutanya P3 misalnya. Keren. Bagi orang-orang yang baru ketemu, mendapatkan sesuatu yang sifatnya itu personal, sangat personal gitu ya. Ada tulisan Sandi Uno dipakai, sepatunya pun bahkan dikasih di beberapa tempat gitu ya. Itu adalah sebuah kebanggaan, dan untuk mendapatkan
kesan bahwa saya adalah orang yang spesial karena dikasih barang yang spesial yang dipakai oleh Sandi, yang itu kan efek sosialnya juga luar biasa gitu. Dan itu kan memorabilia ya. Memorabilia, betul. Yang dikasih itu menurut gua cerdik sekali. Iya, kita tahu barang-barangnya Sandi pasti bagus kan. Ya, jaket pasti bagus, peci pasti bagus, jam tangan apalagi gitu ya. Ya. Tapi bahwa itu pernah dipakai sama Sandi itu satu hal. Ya, itu something yang tidak bisa didapatkan. Lu mungkin punya uang tapi belum tentu bisa dapat yang kayak begini. Iya, betul. Kayak kita salaman sama artis lah, gua nggak cuci tangan dulu. Cuci tangan 2 minggu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Ini cerdik. Tapi kalau lu sendiri selama jadi caleg nih kemudian kampanye ke Dapil, jurus-jurusnya Sandi ya, ada nggak yang lu ambil gitu? Yang pasti cara-cara komunikasinya Sandi yang humble, terus nggak jaim, kan Sandi itu nggak jaim sama sekali. Bersentuhan gitu. lah sama orang biasa gitu. Bersentuhan gitu ya. Kalau masyarakat kan yang begitu-gitu kan senang gitu ya. Di wongke kalau kata orang Jawa itu sangat senang gitu ya. Nah, ini kita lagi nguji fitur barunya Main TV nih. Di tengah podcast kita bisa ganti ruangan tiba-tiba. Ternyata lumayan lancar nih fitur barunya. Jadi gitu dong, canggih. Belum dipunyai oleh podcast yang lain. Luar biasa ini. Oke, kita lanjut obrolannya. Lu jadi caleg. Kita ya caleg itu kan kalau kalau kita ngeliat di pinggir jalan itu rebutan tempat untuk nempel spanduk ya, bahkan akhirnya sampai nggak ada satupun yang ngebaca pada akhirnya kan gitu ya. Diferensiasinya apa, ini isu yang dibawa apa, kalau lu sendiri isu yang lu perjuangin apa sih sebagai caleg gitu? Ya, yang pertama nih kan kita baca data dulu ya, dulu masyarakat ini preferensi values-nya apa sih? Gitu. Ya. Kan kita orang psikologi kan, preferensi values-nya adalah kesejahteraan. Ini semua lah gitu ya, ngomongin kesejahteraan, ngomongin harga murah gitu ya, terus kerja lebih mudah gitu kan. Kalau P3 ditambah hidup jadi berkah. Gitu. Ya, ini Sandi banget nih, Itu katanya perjuangan itu. Yang kedua, karena background-nya adalah gua sendiri adalah Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah untuk Jakarta Barat, jadi sekalian juga masuk lewat ekonomi syariah. Jadi bagaimana ekonomi syariah itu bisa membantu soal kesejahteraan itu. Karena ada banyak nih konsep, misalnya ada bank infak, terus ada pelatihan UMKM, halal, segala macam, pendampingan, itu kan program-program yang kita bisa dikawinkan gitu ya. Dan itu real itu menyentuh persoalan terdasar kan? Betul. Keren. Kemarin aja misalnya gini, gua kampanye di Taman Sari yang benar-benar pelosok gitu ya. Ketika masuk ya ngomong-ngobrol gitu kan, yang tadi gue bilang tuh ya, gue berlama-lama lah. Mereka cerita unek-unek segala macam, masuk ke bangke kalau di Jakarta itu. Bank keliling. Nah, bank keliling kan. Ada nih solusinya untuk supaya bangke ini nggak tumbuh gitu kan. Ya, kan bangke itu kan gini ya. Emang bangke sih. Iya benar. Lu minjem 1 juta nih ya. Lu minjem 1 juta, lu balikin 10 hari. 100.000 nih atau 20 hari. Ya. 50.000. 50.000 nih, 50.000 20 hari gitu ya. Itu kan ketika ngebalikinnya itu 20 hari itu dia kena 1 juta. Harus ngebalikin 1,2 atau 1,3 gitu. Ya, itu 20 hari itu bukan 1 bulan ya. Artinya kan setahun itu berapa ratus %. Betul, kan gitu. Betul. Dan memang kayaknya kebanyakan memang mereka didesain untuk nggak dibayar tuh. Untuk nggak lunas-lunas. Nggak lunas-lunas, banyak yang begitu. Pinjemin lagi gitu kan. Ini lagi gitu. Nah, ditawarkan kan solusi, ini Bu, kita bikin bank infak segala macam bla bla bla, dan mereka buy-in gitu. Oh ya bagus juga nih. Terus misalnya ngomongin gimana supaya kita lebih sejahtera misalnya kan, yuk kita mulai memberdayakan masyarakat UMKM misalnya gitu, pelatihan, pendampingan segala macam itu masuk. Jadi mereka yang tadinya mau transaksional, ya mereka memilih untuk Pak, Bapak saya dukung Pak, kalau udah jadi
jangan lupa kesini lagi Pak. Oke, oke. Dan itu yang lu kasih kan hal-hal yang sebetulnya bisa jalan bahkan sebelum lu jadi gitu lah ya. Iya. Iya, mereka bisa udah mulai. Artinya ketika lu jadi itu bisa lebih supportnya bisa lebih kenceng lagi seharusnya kan. Ya, kalau misalnya kalau nggak jadi pun misalnya kan ini bisa tetap jalan kan. Jadi kalau misalnya jadi itu kan bisa kita perluas dampaknya dan kita bisa main ke banyak lini kan gitu. Iya. Nah, gue mau agak pindah subjek nih. Sekarang soal yang biasanya kalau udah mau masuk ke sini ini mulai emosi-emosi nih ngomonginnya. Soal copras-capres gitu. Oh iya. Siap. Masuk P3, deket sama Sandi. Akhirnya kan lu kurang lebih bakal dukung berarti pasangan 03 Ganjar Mahfud lah. Betul. Ganjar. Ini lo pilihannya karena lo sebagai kader partai atau personal nih? Kalau menurut lo sekarang lo dukung Ganjar Mahfud? Oke, kalau ini banyak perspektif lah ya. Perspektif pertama adalah sebagai orang awal-awal sebagai orang yang menjadi caleg dan masuk ke daerah hijaunya DKI yang identik pilihannya itu adalah Anies Baswedan. Oke. Satu ya. Jadi awal-awal memang ya mau nggak mau kampanyenya adalah ya nggak apa-apa silakan pilih Anies Baswedan, yang penting DPRD-nya saya gitu kan. Jadi kita hormati juga gitu ya. Terus makin kesini kita ngelihat yang saya bilang ini gini, 02 ini kan cukup kurang ajar juga gitu ya. Iya, ini jadi problem bersama. Ini menjadi problem bersama gitu ya. Lalu di beberapa kejadian yang membuat masyarakat akhirnya nggak simpati lagi gitu. Iya. Ya, dan akhirnya memang ini nggak bisa nih dibiarkan gini. Akhirnya artinya Ganjar Mahfud harus kita masukin juga. Dan semakin kesini semakin mereka mudah menerima juga, karena dianggap musuh bersama kan. Oke. Ya, jadi daripada 02 03 nggak apa-apa deh gitu. Jadi nggak peduli itu. Yang penting kan gini, gua kan ada di Progresif juga nih. Betul. Progresif ini relawannya Ganjar Mahfud yang ngomongin soal UMKM karena gua concern di situ kan. Bidang lo dari dulu lah itu. Bidang dari dulu di sana di UMKM. Lalu yang gue jual adalah gini, kita dari Ganjar Mahfud kita pengen kampanye sekaligus pemberdayaan masyarakat. Lewat apa? Lewat supaya masyarakat ini kita nggak hanya kampanye bagi-bagi susu gitu ya, atau bagi-bagi sembako, tapi kita kampanye kita bagi-bagi keahlian. Ya kita bagi-bagi keahlian, kita ada pelatihan gitu ya, kita ngasih skill buat anak-anak muda, kita ngasih skill buat ibu-ibu atau bapak-bapak untuk punya skill wirausaha atau naikin wirausahanya gimana, atau punya jualan baru gimana, yang mereka jadi buy-in juga tuh, karena itu. Terus kalau kita ke pasar, kita melakukan aksi pasar, kita ke pedagang-pedagang gitu kan, kita beliin sembakonya, barang-barangnya segala macam, lalu kita dari barang-barang ini kan jadi banyak nih, kita kembaliin ke masyarakat dengan tebus murah gitu kan, itu kan ya cukup membantu ya, yang akhirnya program-program elektoral kayak gini yang grassroots banget ini memang real gitu ya, yang akhirnya masyarakat juga oh iya ya gitu ya, ini memang lebih concern ke kami gitu ketimbang yang model-model misalnya ngasih uang gitu kan, bagi-bagi uang, serangan fajar sambil tadi menyusupkan gimana masyarakat itu mengambil keputusan untuk memilih presiden dengan kriteria-kriteria gitu. Nah itu yang gue lihat di posting lo nih, soal mengambil keputusan. Ini juga kan decision making itu salah satu yang dipelajari di psikologi dan lu concern banget soal itu. Nah kemarin gimana ceritanya? Kita trainernya juga kan. Iya, soal decision making ini. Jadi lu ngajarin apa ke orang-orang itu soal decision making dalam hal memilih caleg, capres, gitu. Gimana? Kalau yang tadi caleg, gue udah ini kan pakai emosi segala macam gitu ya. Tapi kalau di capres ini, ya memang kita perlu ngambil proses pengambilan keputusan itu kan ada values kan yang perlu kita masukkan dalam mengambil keputusan gitu. Nah values ini yang tadinya orang-orang punya values
kan ketika orang punya values itu kan dia akan mentolerir apa yang menjadi values-nya dan tidak mentolerir apa yang berlawanan gitu ya. Yang tadinya mereka nggak punya values ya, atau hanya values-nya adalah nggak apa-apa, yang penting tenar ini orang gitu, dan kayaknya tulus misalnya gitu ya. Lalu kita kasih pilihan values gitu. Menarik. Pilihan values itu pilihan-pilihan misalnya begini. Let's say kayak programnya itu program makan siang gratis misalnya. Itu sering kali dibawa dan kebanyakan mereka nggak setuju gitu. Oke, gitu ya. Misal dibandingkan gitu ya, mendingan makan siang gratis atau internet gratis gitu. Bagi mereka yang makan aja susah, bagi mereka tetap ya mendingan internet gratis, Pak. Iya. Kenapa? Katanya, wah itu mah kita kan masih bisa juga cari makan. Ya, gitu makan kan. sih Itu orang. kan kita nggak bodoh-bodoh amat juga. Iya. Terus yang tadinya nggak concern soal hukum gitu ya, kita masukkan itu values supaya mereka ada pertimbangan soal hukum. Yang tadinya mereka tolerir, nggak apa-apa gitu ya. Lalu kita kasih ini kalau tidak apa-apa gitu kan, ini efek lain-lainnya adalah kan gitu ya. Dampak lain-lainnya adalah gitu ya. Yang akhirnya mereka tidak mentoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 02 misalnya. Iya. Kayak misalnya kasus pelanggaran etik berat di MK gitu ya. Kalau MK-nya saja sudah digituin, yang lain-lain gampang gitu kan. Kalau MK-nya, Pak, kalau MK-nya juga udah bisa diubah untuk kepentingan, apalagi hukum yang lain. Iya. Apalagi soal yang sehari-hari gitu. Nah, ini kan kampanye yang nggak gampang tapi deh. Nggak gampang. Artinya butuh proses dan tidak semua orang juga bersedia. Lebih tepatnya sebenarnya bagaimana menjelaskan secara mudah ke orang-orang yang secara, kalau misalnya kampanye ke bawah itu ya orang-orang dengan pendidikan yang nggak kayak kita misalnya. Iya. Nggak semuanya punya akses ke pendidikan tinggi memang. Nggak punya akses ke pendidikan tinggi. Kemarin baru diakui sendiri sama Pak Jokowi, ternyata sedikit sekali yang kuliah gitu, orang Indonesia. Iya. Baru kaget dia setelah 9 tahun jadi presiden. Mana aja, Pak? Kenapa sedikit banget ya? Nggak konsen kan? Iya. Tapi gue menarik sih tadi highlight yang ucapan lu tadi bahwa ada proses di mana orang akhirnya menerima kenyataan. Iya, memang dulu kan kalau lihat survei-survei P3 itu konstituennya Anies akar rumput. Betul. Tapi kemudian ada yang lu bilang tadi, ada pergeseran, orang kemudian menerima. Salah satunya justru dibantu sama 02 ya. Karena terlalu hegemonik, mereka terlalu sewenang-wenang, mereka kayaknya dibelain sama semua hal gitu ya. Semua perangkat negara, orang jadi mikir, alah iya juga malas. Karena ini gue lihat kan jadi di sosial media juga jadi kayak gerakan orang-orang yang tadinya netral kemudian ada yang bikin misalnya asal bukan Prabowo, asal bukan 02. 1 atau 3 silakan deh. Bebas deh gitu. Iya, yang penting jangan 02 misalnya kayak gitu. Ini fenomena yang menarik. Karena gue tanya juga teman-teman yang di 01 atau teman-teman yang bareng kita di 03 gitu. Mereka juga nggak gerakin itu gitu. Enggak, ini emang muncul sendiri gitu. Karena ya artinya bahwa masyarakat nggak goblok gitu. Mereka juga menyimpulkan ada ketidakadilan, ada hal-hal yang menurut gua sih gitu sih ya. Tapi itu lu ngerasain banget ya di lapangan ya, bahwa sampai orang bisa menyimpulkan kayak begitu ya. Itu artinya selama ini gini lah, orang kan nganggap alah problem MK itu kan problem elit. Siapa sih yang mau mikirin MK sehari-hari? Tapi ternyata vibe-nya itu sampai ya ke masyarakat bawah ya kalau lu lihat. Ya perlu ada corong-corong orang kayak gua ini untuk membuat vibes itu jadi bahan untuk mempertimbangkan memilih. Gitu. Beberapa orang ada yang memang nggak tahu juga apa dampak dari pelanggaran etik ini ke depan gitu ya. Yang tadinya ya memang omongan elit tadinya gitu. Yang perlu misalnya untuk misalnya caleg-caleg gitu ya yang turun ke bawah, ini boleh sekalian di bawah juga. Ya, bahwa ini sebenarnya pelanggaran berat konstitusi ya, yang problemnya kan ke masyarakat ini bagaimana menyederhanakan bahasa agar masyarakat ini paham bahwa ini adalah sesuatu yang jangan kita toleransi gitu. Dan itu mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari dan itu nantinya akan mempengaruhi kehidupan mereka
sehari-hari ke depannya. Gitu. Iya, iya. Jadi nanti kalau Pak Ganjar, Pak Mahfud menang ini jangan lupakan Adang ini dia yang gerilya untuk orang ini MK dari persoalan etik sampai ke orang paham bahwa ini ternyata kita terpengaruh sama kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi ini gerilyanya luar biasa. Mungkin pertanyaan akhir-akhir nih, Dang. Statement lah, gue minta statement. Kalau lu ngeliat sendiri bahwa kita ada di ini yang sama sekarang, ada di garis yang sama. Kita sama-sama mendukung Ganjar Mahfud, kepingin dia menang. Tapi kalau lu sendiri pilihan Ganjar Mahfud itu pilihan rasional atau apa sih? Dan kenapa lu ngeliat ada value di pasangan ini? Kalau gue nih ya, declare nih sampai sekarang, gue yakin sekali bahwa ini adalah pasangan terbaik yang bisa kita dapatkan semenjak reformasi. Ini ideal lah menurut gue. Dari yang tersedia semuanya, kayaknya belum pernah ada pasangan yang seideal ini sebelumnya, yang value-nya setinggi ini. Gua misalnya declare begitu. Kalau lu sendiri ngeliat gimana pasangan ini nih? Pasangan ini nih sebenarnya pasangan yang kalau misalnya dibandingkan dari 3 lah gitu ya, pasangan ini adalah nomor pertama gitu, yang menjadi pilihan politik paling rasional, paling rasional ya. Jadi kalau nggak rasional pilihnya yang lain gitu. Dan itu diakui juga oleh 02 juga kan gitu. Yang pertama adalah ini pasangan adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun di politik. Oke. Ya, Pak Ganjar 10 tahun di DPR, 10 tahun jadi gubernur gitu kan, paham tentang politik dan juga menunjukkan keberpihakannya pada rakyat pada waktu menjabat. Lalu Pak Mahfud udah di tiga-tiganya. Trias politika ngerasain. Trias politika yang ngerasain gitu kan. Yudikatif dia juga pernah, eksekutif legislatif juga pernah, tahu ya. Lalu punya values yang keberpihakan pada masyarakat juga itu cukup tinggi gitu ya. Dan orangnya cukup berani juga gitu. Berani itu ya berani untuk kalau misalnya ada penyimpangan atau kesewenang-wenangan dia berani mengotori tangannya agar ini nggak terjadi gitu ya. Kita yang dukung dia aja kadang deg-degan loh kalau dia lagi kalau berani. Dia lagi dia berani banget nih. Selamat nggak ya gitu. Iya gitu-gitu loh. yang kita lihat kan kiprahnya dari ya bukan hanya kemarin lah ya, sudah lama gitu ya. Sejak lama lah gitu ya, sejak mungkin 2004. Sebelum ini 2009 kan gitu ya. Sejak lama gitu. Yang kalau misalnya dibandingkan dengan pasangan yang lain, ini yang paling lengkap gitu ya. Paling lengkap, paling ini bahwa ada kekurangan di sana sini di Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu adalah hal yang normal. Ya semua pasti ada kekurangan juga gitu, nggak mungkin nggak ada. Tapi ini lebih banyak kelebihannya gitu. Ya, dan values kita ketika memutuskan kan nggak boleh hanya values soal gimmick-gimmick emosional yang nggak terlalu signifikan terhadap nanti negara ini ya, atau hanya karena bahwa dia adalah anak presiden misalnya gitu ya. Itu kan values ketika memilih yang ya sangat-sangat nggak rasional gitu. Kalau untuk pilihan politik ya. Karenanya menggiring orang untuk gimana caranya ketika kita memilih ini kita cerdaskan masyarakat itu jangan malah dibodohi gitu ya. Itu untuk memilih dengan orang-orang yang sudah menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat banyak gitu kan. Bukan hanya keberpihakan pada ya keluarga saja gitu. Ini apa satu hal yang gue garis bawahi dari kemarin di konten-konten kemarin gue berkali-kali ngulang soal ini, tendensi membodohi ini. Yang gue lihat salah satu contoh yang paling kelihatan itu ketika setelah debat ketiga itu, yang Prabowo bilang semuanya jadi rahasia negara. Ya sekarang panduan kita tentang apa itu rahasia negara dan bukan, itu bukan lagi dari undang-undang, tapi dari apa katanya Prabowo. Kalau Prabowo bilang rahasia negara, itu rahasia negara. Ini kan membodohi. Nah, ini gue sedih. Dan praktik-praktik kayak gini itu ekstrim banget terjadi banyak pada saat ini. Sekarang gitu. Gitu. Itu menyedihkan buat kita. Itu mundur. Tapi orang-orang kayak lo yang bisa bikin orang lihat value bahwa milih A atau milih B, milih C itu bisa membuat perbedaan loh. Gitu. Ini kita berutang banyak sama orang-orang kayak lo. Jadi semoga sukses di dapilnya, Dang. Amin. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya di sini. Amin.
Semoga kita bisa ngobrol lagi nih di forum yang sama. Ya, thank you Abang Maki.